Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang server-side processing. Kita akan sedikit membicarakan juga tentang server-side scripting language yang kita akan pakai, yaitu PHP. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan peran dari server-side processing. Anda juga diharapkan untuk mengenal salah satu server-side programming language yang akan digunakan pada mata kuliah ini sebagai server-side processor. Jadi masih banyak bahasa yang lain, tapi kita akan coba menggunakan salah satu bahasa saja. Ada dua subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah motivasi dari perlunya server-side processing, dan yang kedua kita akan menilik salah satu server-side programming language yang akan kita pakai. Mari kita mulai. Kita akan masuk ke motivasi mengapa server-side processing itu diperlukan. Anda masih ingat barangkali mengenai konsep Web 2.0 yang merupakan kebutuhan minimum web application zaman now dengan fokus pada dynamic content. Apa dynamic content itu? Yang isi dari website itu tidak begitu-begitu saja, tidak statis. Jadi bisa berubah, ya, bisa bertambah, bisa semakin kaya, gitu ya kontennya. Nah, untuk mencapai Web 2.0 ada aspek user contribution, yaitu usernya, penggunanya, itu bisa secara langsung memberikan atau menyumbang informasi data ke dalam web sehingga web itu semakin informatif. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencapai Web 2.0 diperlukan server-side processing, di mana masukan-masukan dari user, informasi yang diberikan oleh user itu diproses oleh server. Jadi tidak diabaikan begitu saja, tapi ditangkap, diproses, disimpan. Nah, disitulah aspek nanti kemudian webnya bisa dynamic karena data yang disimpan itu bertambah, berubah, gitu ya. Maka ketika ditampilkan datanya melalui webnya akan dynamic, jadi tidak statis, informasinya tidak begitu-begitu saja. Berikut ini adalah gambar skematik dari proses interaksi antara user, pengguna web, dengan webnya, dengan si server. Ingat bahwa klien itu atau user itu berinteraksi dengan server melalui browser. Browser ini yang kita kemudian sebut dengan klien, ya. Jadi dari user itu melakukan sebuah aktivitas untuk berinteraksi dengan server, misalnya membuka suatu page, mengklik link, atau misalnya mengirim data melalui formulir. Nah, itu bentuk-bentuk interactivity. Kemudian oleh si browser, yaitu dikemas sedemikian rupa untuk dikirim ke server, permintaan atau interactivity yang dilakukan oleh usernya, ya. Nah, terlebih dahulu ingat si browser akan berupaya untuk mencari tahu IP address dari server tujuan karena user menggunakan DNS, ya. Jadi user itu menggunakan DNS, kemudian si browser akan mencari tahu terlebih dahulu, ini IP address-nya berapa, gitu ya. Nanya ke DNS, setelah dapat IP address-nya, kemudian si browser akan membungkus request tersebut dan mengirimkan request tersebut ke server. Di sini konteksnya server adalah fisik server karena IP address yang dituju, ya. Jadi sampai ke fisik server, kemudian server akan membaca permintaannya, request-nya. Oh, dia minta seperti ini, seperti ini, seperti ini. Request-nya menuju ke resources tralalatadilili.php misalnya. Kemudian si server ini akan, karena dilihat ya permintaannya ke PHP, dia akan baca berkasnya. Oh, ini resource-nya, dibaca berkasnya. Kemudian dia akan lihat, oh ternyata ini ada code PHP di dalamnya, gitu ya. Karena ada code PHP, maka dia akan meminta PHP modules untuk mengeksekusi code PHP di dalam berkas tersebut. Nah, mungkin dalam code PHP tersebut ada pemrosesan. Misalnya dia membaca apa sih yang dikirim oleh user, apa data yang dikirim oleh user, apa data yang diminta mungkin ya oleh user. Kemudian dia akan melakukan interaksi dengan database, ya, dengan cara mengeksekusi query, ya. Oh, usernya mau nyimpan data, ya dia bikin query insert.
Kemudian nanti kalau usernya mau membaca data, dia akan meng-create atau mengeksekusi ya, meminta database untuk mengeksekusi query untuk selection misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya akan eh, hasil dari eksekusi query itu akan di format ya, di build ya, dirangkai oleh si PHP modules ya, sesuai dengan code-nya, lalu menghasilkan response. Nah, kemudian response inilah yang dikirim ke klien atau ke browser ya, dikirim balik ya, dari mana request itu datang, ke situ juga response dikirim gitu ya. Kemudian si browser akan menampilkan hasil merender ya, menampilkan hasil respons dari server, lalu dia akan dibaca atau dilihat oleh si user atau pengguna web. Jadi siklusnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan fokus ke bagian ini, di mana si server itu akan mencari berkasnya, tapi ini seamlessly ya, kita tidak jamah prosesnya. Kita cuma tahu bahwa si server akan mencari resource tertentu, misalnya index PHP. Itu resource-nya. Kemudian dia akan melakukan parsing di dalam, kemudian mengeksekusi HTML code yang ada, PHP code yang ada di dalam berkas tersebut untuk menghasilkan dynamic content. Kira-kira ide besarnya seperti itu. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan sebagai server-side processor. Kita akan gunakan salah satunya, yaitu PHP. Anda bisa gunakan yang lain, misalnya Python, nanti dikombinasikan dengan Django. Saya ingin mengingatkan bahwa mata kuliah ini sekalipun menggunakan PHP sebagai contoh, tapi bukan mata kuliah PHP. Jadi don't expect kita akan in detail ya menjelaskan mengenai PHP dan fungsi-fungsinya satu-satu. Enggak. Anda harus merujuk kepada dokumentasi untuk mengetahui lebih rinci mengenai feature atau teknik-tekniknya ya. Kita hanya akan memberikan ide dasarnya dan bagaimana cara mengolahnya. Mengolah data gitu ya, mengolah data dalam tatanan arsitektur, kemudian pola pikir ya, bukan exactly ke code. Oke, jadi Anda harus merefer ke documentation, dan mata kuliah ini bukan mata kuliah PHP. Ada banyak platform yang bisa dipakai selain PHP dan Python. Ada yang berbasis Java, namanya Jakarta II. Kemudian ada .NET, ada Node.js, ini agak populer ya, ada Dart, Go, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihan, tapi kita hanya akan menggunakan PHP sebagai vehicle di mata kuliah ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa mata kuliah ini bukan mata kuliah PHP, jadi don't expect much. Kita akan bicara tentang PHP sangat detail. PHP adalah bahasa scripting yang awalnya memang didesain untuk web application, namun makin kesini dia multipurpose ya, bukan hanya untuk web application, tapi Anda bisa bikin console application juga menggunakan PHP. Jadi PHP sendiri adalah sebuah singkatan ya. Singkatan dari apa? Dari PHP Hypertext Preprocessor. Wow. Jadi dia sirkular ya, tapi that's it. Kemudian bahasa ini tergolong mudah untuk dipelajari. Ya, saya setuju bahasa ini cukup mudah, apalagi untuk beginner. Kemudian sangat populer, 60% atau lebih web application menggunakan PHP. Mostly menggunakan WordPress ya, cuman bawahnya WordPress itu kan sebenarnya PHP. Masih banyak yang lain, tapi ya mostly menggunakan PHP. Untuk bisa dipakai, PHP diinstal ke dalam web server. Dan nanti PHP modul yang diinstal ke dalam web server atau diregister ke web server itu akan digunakan untuk mengeksekusi code-code PHP yang ada di dalam berkas. Jadi kalau misalnya ada berkas yang berekstensi .php, itu sebuah clue bahwa hey PHP modul, nanti di dalam sini akan ada atau mungkin akan ada PHP code. Tolong kamu parsing ya. Nanti si PHP modul akan memparsing berkas .php yang ekstensinya .php, mencari code PHP di dalamnya, kemudian mengeksekusi code PHP tersebut. Jadi PHP modul ini tugasnya adalah memparsing berkas-berkas atau resource
dengan ekstensi .php lalu parsing, mengeksekusi code-nya untuk menghasilkan output yang sesuai dengan ya code tersebut. Kira-kira begitu. Pada dasarnya code PHP itu bisa di-embed, ya, embeddable, bisa di-embed, jadi bisa disisipkan pada code HTML, ya, jadi bisa di-insert gitu ya. Nah, untuk membedakan antara code PHP dengan HTML, kita akan gunakan PHP tag. Jadi code yang ada di antara atau di dalam PHP tag akan dieksekusi oleh PHP modules, gitu ya. Kalau nggak ada di dalam PHP tag, maka code itu akan dianggap ya bagian dari HTML, gitu ya. Nah, untuk tag PHP sendiri itu diawali dengan tanda apa ya? Seperti contoh sebelah kanan itu aja deh, kita lihat ya. Ada tanda tanya, ada PHP. Jadi harus ada seperti itu ya bentuk tagnya. Jadi tanda kurang dari, kemudian tanda tanya PHP. Itu merupakan open tag-nya. Kemudian close-nya ya tanda tanya close tag. Jadi lebih besar. Tanda lebih besar ya. Jadi bentuknya seperti ini dan code harus ditaruh di antara tag ini. Ya, bukan di antara tag ya. Sebenarnya ini dalam body tag ya. Jadi code-nya harus ada di dalam body tag ini. Kira-kira begitu ya. Anda juga udah lihat contohnya. PHP sendiri memiliki sangat banyak feature ya. Banyak sekali, itu sebabnya mata kuliah ini tidak mungkin bisa mengcover semua. Oleh sebab itu, Anda diminta untuk membaca secara mandiri documentation yang Anda butuhkan tentunya jika ingin tahu lebih detail mengenai feature atau bagaimana PHP bekerja. Ya, silakan dilihat di documentation-nya PHP. Di sini saya akan menjabarkan sedikit saja, tipis-tipis saja. Ya. Yang pertama ada variabel, operator, dan tipe data. Kemudian ada control structure ya, branching, if, kemudian if else, macam-macam if else gitu ya. Ada lagi switch ya, itu untuk branching. Kemudian ada iteration ini ada for each, ada while, do while, macam-macam. Lalu ada function, terus ada magic methods. Nah, ini sebenarnya berelasi dengan OOP. Nanti karena PHP ini juga support OOP, jadi ada magic methods. Kemudian ada namespacing ya. Namespacing ini konsepnya mirip dengan package di Java, tapi not really. Tidak begitu sama dengan package, tapi sering disama-samain. Oke ya, tapi agak beda dia. Berikutnya ada file manipulation ya, untuk memanipulasi berkas, membaca, menulis berkas. Kemudian Anda bisa bikin, bahkan melakukan manipulasi image ya dengan menggunakan PHP. Kemudian bisa membaca user input ya, nanti bagaimana cara membaca data yang dikirim melalui get method, data yang dikirim melalui post method, put, delete, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada state management. Ingat bahwa kekurangan dari protokol HTTP adalah tidak menyimpan state, namun state tetap masih bisa disimpan, tapi bukan oleh si protokol, melainkan oleh klien atau oleh server. Nah, kita bisa menggunakan feature yang ada di PHP untuk melakukan state management. Selanjutnya ada database connectivity untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan basis data. Ini sangat penting karena ingat tujuannya tadi apa? Web 2.0. Harus ada database atau persistent data storage. Nah, untuk persistent data storage nanti ada database connectivity-nya. Selanjutnya PHP juga support OO seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun awalnya itu nggak support ya. Waktu di awal-awal PHP itu nggak support OO, hanya prosedural saja. Sekarang sudah support OO. Oleh sebab itu Anda masih bisa menggunakan pendekatan yang prosedural dan OO secara bersamaan juga ya. Anda bisa mix, sebenarnya nggak ada masalah karena PHP sendiri support dan itu sangat memungkinkan. Yang terakhir ada dependency management. Kalau kita mau menggunakan third party library ya, nanti untuk memanajemen third party library tersebut kita menggunakan Composer sebagai dependency management. Kita akan lihat beberapa
fitur yang tadi dimiliki oleh PHP, ingat bahwa kita tidak akan mendalam, kita hanya akan membicarakan tipis-tipis saja. Silakan Anda refer ke documentation jika Anda merasa perlu mendapatkan penjabaran yang lebih rinci. Kita akan mulai dari variabel. PHP variabel sebenarnya pada prinsipnya sama juga dengan di bahasa yang lain. Bahasa yang sudah Anda pelajari misalnya C atau Java, yaitu butuh yang namanya identifier atau nama variabel gitu atau label dari variabel. Nah, untuk di PHP, nama variabel atau identifier diawali dengan tanda dolar, ya, dolar awalnya ya. Diawali dengan tanda dolar, kemudian dilanjutkan dengan nama identifiernya. Nah, untuk nama dari identifier diawali dengan karakter atau bukan karakter ya, huruf ya. Harus diawali dengan huruf atau underscore. Ya, boleh huruf kecil, huruf besar ya, lowercase, uppercase, terserah Anda. Kemudian diteruskan dengan bukan diteruskan atau underscore ya. Jadi huruf atau underscore menjadi first karakternya. Selanjutnya Anda bisa mengkombinasikan antara huruf, angka, underscore, terserah Anda, boleh ya. Yang penting bukan white space, ya, bukan tab, bukan space, bukan carriage return itu kayak enter gitu ya, itu nggak boleh. Ingat bahwa PHP itu case not case sensitive, artinya atau case insensitive, jadi dia tidak membedakan antara huruf kapital dengan huruf huruf besar dengan huruf kecil ya. Uppercase dengan lowercase tidak dibedakan. Nah, ini contoh beberapa nama variabel ya. Misalnya $name, kemudian $_last_name gitu ya. Kemudian $_58 gitu ya. Jadi ini contoh yang benar ya. Yang salah misalnya gimana? Misalnya $10 itu nggak cocok ya. Itu salah, bukan nggak cocok ya, itu salah. Di PHP sendiri ada banyak tipe data ya, sangat bervariasi sekali, mulai dari yang scalar, boolean, integer, kemudian ada floating ya, floating point ya. Floating point itu menggunakan float atau double. Kemudian ada string, lalu ada yang compound itu yang kompleks ya, tipe data yang kompleks. Ada array, objek juga tergolong compound. Kemudian ada callable. Callable ini function, method itu tergolong callable. Kemudian ada iterable, dia bisa diiterate ya. Kemudian ada special types, ada yang namanya resource dan null. Jadi null ini juga tipe data yang null gitu ya. Nah, untuk resource ini misalnya adalah berkas. Jadi kalau Anda berinteraksi dengan berkas, berkas itu disebut dengan resource ya. Atau Anda berinteraksi dengan database ya. Database itu sebenarnya ya, berinteraksi dengan database, koneksinya itu disebut dengan resource ya. Jadi sangat unik ya. Jadi sangat bervariasi. Untuk operator, PHP juga sangat kompleks ya, terus terang. Mulai dari arithmetic ya, kali bataku ya, kali bagi tambah kurang, modulo, macam-macam. Kemudian ada assignment ya, penugasan menggunakan sama dengan gitu. Kemudian ada bitwise, Anda bisa memodifikasi bit ya, bit dari suatu value menggunakan bitwise. Ada lagi comparison, misalnya lebih kecil dari gitu ya, lebih besar dari, atau misalnya equality ya, equal itu apakah ini sama dengan ini, apakah ini tidak sama dengan ini gitu ya, comparison. Kemudian ada error control, kemudian ada execution operator, banyak sekali ya, ada incrementing, decrementing itu menggunakan unary yang plus plus, min itu incrementing, decrementing. Kemudian logical, apakah variabel A misalnya kita conjunctionkan dengan variabel B misalnya gitu ya. Conjunction itu yang kalau true dan true hasilnya true, kalau true dan false itu hasilnya false, kalau false dan false hasilnya false, yang semacam itu ya, mungkin Anda masih ingat. Kemudian ada string operator, itu misalnya menggabungkan string ya dan lain sebagainya. Kalau ada array operator, ada kayak tanda panah gitu ya, Anda bisa lihat. Kemudian ada type operators, itu misalnya untuk memeriksa apakah suatu objek itu merupakan instansiasi dari suatu kelas tertentu. Misalnya, apakah A adalah instance of atau instance dari kelas
user misalnya atau kelas apa gitu ya, itu bisa dites menggunakan instance of. Kemudian ada operator precedence. Jangan lupa bahwa operator ini banyak sekali ya, karena saking banyaknya harus diatur mana yang lebih priority ketika muncul dalam suatu ekspresi ya. Misalnya ada ekspresi comparison di sana, relational, kemudian ada logical, ada arithmetic di sana. Nah, apa yang harus dilakukan atau mana yang duluan didahulukan? Yaitu menggunakan atau rujukannya menggunakan operator precedence. Silakan dilihat ke dokumentasi untuk operator precedence. Kita akan bicarakan mengenai array di PHP. Menurut saya array di PHP itu sangat fleksibel. Saking fleksibelnya, Anda bisa membuat array yang indeksnya itu bukan numerik. Biasanya kan indeks itu mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau di PHP Anda bisa buat indeksnya itu asosiatif, yaitu menggunakan apapun ya. Jadi indeksnya bisa apapun ya. Anda bisa bikin indeksnya itu string, Anda bisa bikin indeksnya itu objek, Anda bisa bikin indeks apapun ya. Apapun bisa Anda gunakan jadi indeks suatu elemen pada array. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Untuk deklarasi itu Anda pakai kurung siku untuk mendeklarasi bahwa ini adalah array. Tapi Anda juga bisa set value-nya. Contohnya di situ saya langsung set salah satu value-nya dengan indeks age. Jadi ini adalah asosiatif. Lalu ada tanda panah gitu ya. Kemudian tanda panah ini adalah array operator merujuk kepada isi. Ya, jadi indeks age diisi dengan value 34 gitu ya. Kemudian saya set lagi array di indeks 1, saya isi dengan angka 2. Lalu saya buat lagi array di indeks name, asosiatif lagi, value-nya adalah Jaka Sembung. Lalu saya bisa buat next index gitu ya. Selanjutnya saya bisa bikin next index. Jadi pokoknya indeks apapun setelah indeks yang sudah ada. Jadi next index saya isi dengan array gitu ya. Nah, untuk control structure sini branching ya. Ada if dan ada switch ya. Saya pikir ini sangat gampang buat Anda. Anda bisa lihat ke documentation mengenai bagaimana struktur if dan bagaimana struktur switch. Kita lanjut aja. Kita akan bicarakan control structure bagian iteration atau perulangan. Di PHP sendiri support berbagai bentuk iteration, ada for each, ada while, ada do while, macam-macam ya. Kita akan coba spesifik bicarakan tentang for each karena ini yang bentuknya agak beda dari yang lain-lain. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya saja ya, biar lebih clear. Jadi ini contohnya, kita declare sebuah array, kita beri nama ARR, kemudian kita isi dengan value-value yang ajaib, misalnya ya. Lalu kita for each, kita iterate kontennya. Ya, ingat bahwa array itu memiliki elemen-elemen ya. Satu elemen itu punya indeks dan punya value. Nah, kalau di Java sebutannya bukan elemen, tapi disebut dengan entry. Ya. Nah, ingat bahwa satu entry atau satu elemen itu ada indeksnya, ada key-nya, dan ada value-nya. Jadi, key atau value dari key tersebut dan value dari value tersebut itu bisa kita retrieve ya dengan bentuk seperti ini. Jadi for each, kemudian nama array-nya yang mau kita iterate, kemudian as, kemudian key-nya, nama variabel untuk menyimpan key, lalu nama variabel untuk menyimpan value. Lalu di dalam body for each bisa kita pakai variabel key dan variabel value tadi. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai function di PHP. Jadi di sini konteksnya adalah function yang user define atau yang di create oleh developer yang bukan built-in dari PHP. Ingat bahwa function itu tergolong callable. Dari kan beberapa tipe data ada yang disebut dengan callable. Callable ini yang bisa di-call, contohnya adalah function.
Seperti di bahasa pemrograman yang lain, function itu bisa punya parameter, ya, bisa tidak punya, bisa punya satu, bisa punya dua, dan lain sebagainya. Untuk di PHP, kita bisa menggunakan type hinting, atau kita bisa forcing apa tipe data dari parameternya. Tapi boleh juga nggak ada type-nya, ya. Bisa saja ya, bisa saja ada, bisa saja tidak. Ya, kalau kita mau sangat spesifik tipenya, ya kita kasih tahu, kita pakai type hinting. Kalau kita nggak mau spesifik tipenya, ya silakan nggak usah buat type hinting. Kemudian ada parameter yang memiliki default value. Nah, ini yang sangat unik menurut saya. Ini memampukan PHP untuk bisa melakukan polymorphic principle. Ya. Jadi, kalau di Java, Anda ingat ya, kalau kita mau punya dua metode yang sama, ya kita mau melakukan overloading, itu parameternya harus beda. Ya, nama metodenya boleh sama, tapi parameternya harus beda. Nah, kalau di PHP cukup kita bisa desain ya, cukup cuma menggunakan satu function saja atau satu metode saja, tapi kita nanti mainkan di parameternya ya. Parameternya itu yang ada defaultnya, ada yang enggak, dan lain sebagainya ya. Jadi idenya seperti itu. Jadi dengan parameter ini kita bisa membuat atau PHP ini menjadi support dengan overloading di OOP. Dan di sini ada sebuah contoh fungsi yang sangat sederhana sekali. Nama fungsinya adalah f, kemudian ada dua parameter pada fungsi f. Yang pertama namanya param1, underscore param1, lalu yang kedua adalah underscore param2. Nah, di kedua parameter ini, untuk parameter yang pertama itu menggunakan type hinting, string. Artinya saya expect fungsi ini untuk menerima string sebagai parameter pertama. Lalu untuk parameter kedua, di sini tidak ada type hinting, artinya kita bisa memberikan nilai apapun, ya, tipe apapun, tipe-tipe yang ajaib bisa masuk sini. Tapi jika tidak diberikan value, maka by default isinya adalah sebuah array kosong. Gitu ya. Nih contohnya. Di bawah kita call f, fungsi f. Ya kita cuma masukkan sebuah parameter, jaka sembung. Loh, Pak, bukannya parameternya 2? Yes. Tapi karena ada default value untuk parameter kedua, maka parameter kedua itu tidak wajib untuk kita isi. Ya, karena kalau kosong juga dia sudah berikan nilai default, yaitu array kosong. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai anonymous function atau function yang tidak punya nama. Di sini ada sebuah contoh sederhana sekali. Kita mendefinisikan sebuah function ya. Kemudian function ini kita simpan ke dalam variabel g. Ingat bahwa function itu tergolong tipe apa? Callable ya, bisa di call, callable. Nah, di sini functionnya menggunakan parameter ya, yang jumlahnya itu bisa sebanyak-banyaknya ya. Suka Anda, tergantung user memasukkan berapa parameter di sana. Kemudian untuk bisa membaca isi parameternya, kita menggunakan for each karena parameter yang dimasukkan itu akan disimpan dalam bentuk array. Nah, di bawah ini ada contoh bagaimana cara memanggil atau menginvokasi si G ya, si callable yang kita simpan ke dalam G. Ya, di situ kita masukkan parameternya. Kebetulan saya baik ya, saya hanya mencontohkan 5 buah parameter. Ingat bentuknya lain-lain ini ya. Ada yang integer, 1, ada teks dalam bentuk string, hello, kemudian ada boolean, true, kemudian ada floating, 3,14, kemudian ada array, ada bisa isi sebanyak-banyaknya. Ingat bahwa untuk membaca value dari setiap parameter kita menggunakan for each. Jadi contoh dari anonymous function. Anonymous function adalah function yang tidak punya nama. Jadi di sini fokusnya adalah functionnya yang tidak punya nama, bukan bagaimana cara menangkap parameter. Ini feature yang lain sebenarnya. Seperti bahasa pemrograman modern lainnya, PHP juga support yang namanya callback, ya, callback function. Jadi ingat bahwa tadi kita barusan bicara tentang anonymous function. Jadi function itu bisa disimpan ke dalam variabel karena dia callable. Kemudian di sini contohnya kita bisa buat sebuah function yang parameternya adalah callable ya.
Jadi contoh itu function f, kemudian yang di parameter itu kita beri nama call me gitu ya. Nama parameter adalah call me karena kita expect itu adalah callable, meskipun situ saya tidak tulis type hintingnya ya, tapi kita expect itu adalah sebuah callable, makanya saya tulis call me. Lalu di dalam fungsi tersebut ya kita call gitu ya. Nah, contoh pemakaiannya adalah di bawah ya, f, kemudian kita panggil fungsi f, kemudian kita masukkan callable atau fungsi ya, fungsi yang di atas tadi ya, g gitu, kemudian g itu akan di call ya. Kira-kira modelnya seperti itu. Agak aneh sih memang, cuman ya itu adalah salah satu feature yang bisa Anda manfaatkan dan mungkin tidak bisa cocok di berbagai situasi ya, atau di berbagai setting ya, setting kebutuhan. Oke, tapi pada kasus-kasus tertentu mungkin Anda akan butuh yang namanya callback function. Feature dari PHP berikutnya adalah file handling. Jadi Anda bisa melakukan manipulasi terhadap file, misalnya membaca isinya, menulis ke dalamnya. Jadi Anda bisa lihat banyak sekali pilihan ya. Dengan masing-masing pilihan function itu dampaknya bisa berbeda-beda, dan di sini adalah contoh function yang prosedural pendekatannya. Anda bisa coba cek di documentation untuk bentuk-bentuk yang OO-nya ya, menggunakan plus. Oke, kita akan skip untuk bagian ini. Anda silakan baca documentation-nya untuk lebih rinci saja. Awalnya PHP ini tidak didesain untuk OO ya, cuman makin kesini OO itu makin seksi, jadi ya dimasukkanlah support ke, atau PHP mensupport OO gitu ya, tapi sebenarnya awalnya tidak seperti itu. Nah, makanya sekarang Anda bisa menggunakan pendekatan prosedural atau OO di PHP, dua-duanya jadi support ya. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsip yang ada di OO semuanya ya disupport. Anda bisa aplikasikan yang namanya encapsulation, polymorphism, kemudian bisa juga inheritance. Ya, untuk encapsulation ya bentuknya kelas gitu ya. Polymorphism seperti tadi saya sampaikan bisa dalam bentuk overloading ya, method overloading. Anda bisa melakukan overriding method ketika Anda inherit kelas, kemudian Anda bisa gunakan interface, menggunakan abstract class, macam-macam ya. Jadi basically apa yang ingin Anda lakukan di bahasa pemrograman lain yang OO, di sini juga bisa OO-nya. Cuman untuk inheritance dia cuman support single inheritance ya, single line ya. Jadi tidak multi seperti C++. Ini lebih mirip dengan Java untuk inheritance-nya. Jadi single line inheritance. Salah satu syarat dari tercapainya Web 2.0 adalah dynamic content. Nah, untuk mensupport dynamic content, selain ada user input, ada juga persistent data storage. Itu yang membuat kenapa database connectivity sangat-sangat krusial, sangat penting untuk bisa mencapai Web 2.0. Nah, PHP sendiri support begitu banyak pilihan database yang very common di industri. Anda bisa lihat listnya yang lebih lengkap, atau mungkin barangkali per hari ini udah nambah, Anda bisa cek di documentation. Tapi ini adalah contoh list database yang disupport oleh PHP. Untuk berinteraksi dengan database ada dua pendekatan. Yang pertama menggunakan native driver atau driver yang disediakan oleh vendor database-nya langsung, atau menggunakan PDO. Jadi untuk PDO ini yang dikembangkan oleh si PHP ya, atau PDO itu PHP Data Object, yang dikembangkan oleh PHP memberikan satu abstraction layer. Jadi kita tidak langsung bersentuhan dengan native driver ya. Keuntungannya ada banyak. Yang pertama feature rich, karena PDO menyediakan fitur yang mungkin tidak disediakan oleh native driver ya. Ada yang disediakan tapi ada yang tidak. Jadi feature rich, lebih banyak fiturnya. Kemudian vendor agnostic, artinya Anda bisa memodifikasi atau mengubah, atau Anda bisa berganti vendor database tanpa perlu benar-benar mengubah code Anda. Anda tinggal mengganti, Anda mau pakai drivernya siapa gitu ya. Misalnya mau pakai drivernya MySQL, ya sudah, PDO akan melakukannya. Tapi Anda tidak perlu melakukan banyak konfigurasi ya, konfigurasinya lebih sedikit.
Kemudian video juga object oriented, fully object oriented, yang kemudian akan dipakai pada berbagai ORM atau Object Relational Mapping. Jadi contoh ORM itu misalnya Propal, kemudian ada Doctrine, ada Midu, dan lain sebagainya. Banyak sekali, Anda bisa coba search di internet. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang sangat bermanfaat sekali ketika Anda belajar atau menggunakan PHP. Yang pertama untuk debugging. Untuk debugging ada beberapa pilihan, bukan beberapa pilihan, ada beberapa fungsi yang sangat common digunakan karena sangat helpful. Yang pertama adalah var dump. Ini untuk melihat value dari suatu variabel, tapi rinci ya, yang lihatnya rinci, itu var dump. Kemudian ada print r, ya, ini juga konsepnya mirip dengan var dump, cuman lebih human readable lah, lebih manusiawi ya. Jadi Anda bisa gunakan salah satu dari kedua ini. Lalu biasanya kita juga pakai die. Die itu untuk menghentikan eksekusi. Jadi ketika Anda pakai die, dia akan stop. Ya, atau Anda bisa pakai exit, sama juga. Kemudian untuk sending HTTP header, kita biasanya menggunakan fungsi header. Jadi kita hanya mengirimkan header dari response. Ingat bahwa response HTTP request dan HTTP response itu isinya ada dua bagian, ada headernya dan ada body payloadnya. Jadi kalau kita hanya mau mengirim headernya saja, kita bisa pakai fungsi header. Nah, fungsi header ini biasanya dipakai untuk melakukan redirection. Apa itu redirection? Redirection itu Anda bisa cari di internet ya, tapi idenya seperti ini. Misalnya Anda punya sebuah formulir yang namanya misalnya ditaruh di halaman register.php, kemudian di dalamnya ada formulir ya, ada form ya, kemudian form itu punya action ya, salah satu atributnya adalah action, dan ada atribut lain namanya method, kemudian metodenya itu Anda set dengan post, kemudian actionnya Anda set dengan sebuah resource lain ya, resource lain itu misalnya proses registration.php. Nah, proses registration PHP ini Anda bisa tulis di sana tentang proses bagaimana Anda menangkap data yang dikirim dari registration form, lalu Anda simpan ke database. Nah, setelah Anda simpan ke database, so what? Nah, berikutnya biasanya kita akan redirect, kita akan buka halaman lain supaya user bisa login misalnya. Nah, untuk melempar ke halaman lain, kita menggunakan header. Ya, header, kemudian location, kemudian kita kasih tahu halaman login itu mana. Nah, dengan demikian, maka si aplikasi Anda akan kelihatan smooth ya. Otomatis nih, otomatis. Nah, gitu. Jadi menggunakan header untuk melakukan redirection. Itu contoh penggunaan header. Penggunaan fungsi header. Selain nanti kita bisa gunakan header juga untuk mengeset main type dan lain sebagainya. Itu story for another day ya. Ini ada beberapa hal yang saya sarankan sehingga Anda bisa makin mantap bermain-main dengan server-side processing. Yang pertama, Anda harus paham betul tentang kenapa sih kita butuh server-side processing dan gimana sih cara kerjanya in general. Kemudian saya berharap Anda dig documentation. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan bahwa mata kuliah ini bukan mata kuliah PHP, tapi in general kita akan membicarakan tentang bagaimana ngedevelop web app. Kemudian di masa depan kita akan menggunakan framework, jadi make sure Anda menguasai ya mengenai bagaimana cara kerja dari server side processing menggunakan PHP tentunya. Kemudian framework yang kita pakai yang populer bisa Laravel, bisa Anda pakai Yi, Anda bisa pakai Slim, yang lain-lain bisa, nggak ada masalah. Kemudian juga selain web framework kita juga akan menggunakan ORM ya. Jadi ORM yang saya usulkan itu adalah Midu karena paling simple ya, clean sekali, simple sekali, tidak terlalu banyak konfigurasinya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih, sampai bertemu pada sesi-sesi perkuliahan yang lainnya. Ciao.